jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Aku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Shalom, selamat sore jemaat sekalian. Kita berjumpa kembali di acara perayaan Paskah 2022. Let's go. Kenalin, nama saya Riven dan ini rekan saya. Nama saya Sinta. Nah, kita akan menjadi MC dan pemandu dalam acara di perayaan Paskah 2022 GKI Guntur. Oke, tema pada Paskah 2022 ini itu adalah berani hidup karena Yesus hidup, yang merupakan tema yang direnungkan sepanjang masa raya Paskah 2022. Itu merupakan sebuah tema yang lahir dari refleksi pergulatan panjang berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita semuanya tentu saja membuat kita lelah, ya nggak sih? Benar banget. Secara fisik, secara mental, mungkin lebih parah lagi secara ekonomi, mungkin banyak sekali yang kena oleh COVID-19 itu, betul sekali. Dan kelelahan itu juga nggak menutup kemungkinan sedikit demi sedikit dapat mengikis pengharapan di dalam diri kita dan mengubahnya menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Nah, oleh karena itu, masa Raya Paskah 2022 ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk bangkit dan bahkan berdamai dengan pandemi COVID-19 ini. Merefleksikan semangat para murid Yesus untuk mempersaksikan kebangkitan Yesus di dalam segala keterbatasan mereka masing-masing. Kebangkitan Yesus juga semestinya membangkitkan semangat kita semua untuk berdamai dengan pandemi dan berani menjalani hidup. Kita akan mengawali perayaan Paskah ini dengan sambutan dan doa pembuka dari Ketua Panitia Paskah 2022. Kita panggil. Kita persilahkan Penatua Valentino Tehu Peyori. Shalom. Selamat sore jemaat sekalian, selamat sore Bapak Ibu yang berada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan perayaan Paskah GKI Guntur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena perayaan Paskah pada tahun ini boleh berjalan, boleh berlangsung dengan baik, walaupun tadi yang dikatakan oleh Riven dan Sinta, kita masih dalam suasana pandemi. Namun tahun ini kita punya harapan untuk bisa kembali berdamai dan bersahabat dengan pandemi ini, untuk kita berani menjalani kehidupan. Itulah tema yang diangkat oleh Sinode Wilayah dalam tahun 2022 ini, yaitu berani hidup karena Yesus hidup. Kami berharap agar rangkaian Paskah ini mulai dari Rabu Abu sampai pada perayaan Paskah pada sore hari ini kiranya boleh semakin memaknai kehidupan kita semua, jemaat Tuhan khususnya yang ada di GKI Guntur ini, untuk kita kembali melihat pengharapan yang Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita melalui rangkaian Paskah ini. Kami juga berharap agar kiranya kita boleh terus berani menjalani kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah pekerjaan kita, atau lebih khusus lagi di tengah-tengah pelayanan kita bersama di GKI Guntur
mari kita mulai keluar untuk berani menjalani semuanya itu di dalam satu pengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kita. Kami dari panitia memohon maaf jika ada hal-hal yang selama rangkaian kegiatan Paskah ini tidak berkenan. Kami mohon maaf dengan penuh kerendahan hati, dan kiranya semua yang kita lakukan ini boleh memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, dan juga boleh memberkati jemaat sekalian. Kita akan membuka seluruh rangkaian perayaan Paskah ini dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup, yang membuat kami berani juga untuk menjalani kehidupan ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas terjadinya waktu ini, di mana kami boleh bersama-sama merayakan Paskah dalam satu persekutuan di Jemaat GKI Guntur ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar dalam setiap rangkaian-rangkaian perayaan ini, kami boleh memaknai itu, dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap acara ini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk semua hal yang kami gunakan, fasilitas-fasilitas yang ada. Biarlah itu juga boleh dipakai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perayaan pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Penatua Valentino Tehupeori selaku Ketua Panitia Paskah 2022. Pemazmur menceritakan sebuah kisah demikian. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhan yang diceritakan oleh pemazmur adalah Tuhan semesta alam yang sama seperti yang disaksikan oleh Nabi Yesaya. Dia mengundang semua orang dari segala bangsa untuk turut serta di Gunung Sion, untuk menikmati suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua, benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
Dan hari ini Tuhan Sang Pemazmur dan Yesaya adalah Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, yang mampu membuat hati Kleopas dan kita semua berkobar-kobar dan bergirang. Mari kita rayakan kebangkitannya. Haleluya. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Jalan ke Emmaus, Datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya kobarkan hati. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. perjamuan yang bersahaja, roti dan anggur diberkatinya, dibagikannya Pada muridnya, maka terbukalah mata mereka. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Sadarlah keduanya, hati giranglah, rahmat berlimpah atas mereka. Ringan langkahnya, bawakan warta, Tuhan telah bangkit dari kuburnya. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Kami mohon ya Tuhan, kasih sayang-Mu, limpahkan rahmat di hati kami, agar kami pun kan menyadari bahwa Dikau hadir di tengah kami. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Oke, pada sore ini kita bertemu lagi nih dalam acara talk show with Park Do-jun. Datang langsung dari Korea nih, Park Do-jun. Korea Spesial. Selatan Utara nih. Korea Utara kayaknya. Oh, serem ya. Yang udah hadir sebelumnya di perayaan Natal 2021. Nah, buat kita semua nih mungkin udah agak lupa-lupa ya. Ini kita kasih cuplikan talk show-nya ya, yang Park Do-jun dalam edisi Natal tahun lalu, oke? Selamat menyaksikan.
oma, om, tante, adik, kakak. Ketemu lagi di acara Christmas Talk Show with Park Do-jun. Christmas Talk Show with Park Do-jun. Itu maksudnya apa tuh? Artinya Natal bersama Pak Edo dan Pak Ujun. Pak Ujun. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan dong. Mari. Selamat datang, selamat datang. Mila. Oh, kini lagi di Talk Show with Park Do-jun. Kali ini kita akan disuguhi perbincangan yang gak kalah menariknya tentang tantangan-tantangan yang kita lalui selama masa pandemi ini. Dan bagaimana kita semuanya untuk menyikapinya, dan ada testimoni dari beberapa anggota jemaat terkait hal itu, dan tentu saja perspektif dari sisi psikologi dan teologi. Nah, selain itu kita juga akan mengadakan games, dan jemaat yang ikut bermain dalam games ini harus subscribe terlebih dahulu. Tombol subscribe tuh di sebelah situ kayaknya, tombol subscribe di situ yang warna merah. Subscribe, pencet dulu. Kalau nggak subscribe nggak bisa ikutan. Iya, nggak bisa ikutan games. Nah, nanti jawaban yang diberikan hanya melalui kolom komentar channel YouTube yang di sebelah sini, benar ya? Sebelah sini. Ya, dan bisa diakses cuman untuk yang subscribe aja, yang udah sebagai subscriber, begitu. Nah, kami menyiapkan bingkisan menarik Paskah untuk 5 orang pemenang. Jadi pokoknya siap-siap aja. Ya. Persiapkan diri untuk mengikuti talk show dan juga games yang akan kita mainkan nanti. Oke, siap, mantap. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you.
udah saatnya nih. Saatnya apa nih? Saatnya kita menyambut host talk show with Park Dojun, Pendeta Egdo Ega Werekusuma dan Pendeta Ujun Junaidi. Salah. Terusan dong. Sini dong. Oke, thank you buat Riven dan Sinta. Thank Tepuk you. Ya, Ya. silakan. Dengan demikian selesai sudah Belum acara. dong, Belum kita ya? baru masuk masa langsung Buat ditutup. tutup aja. Iya, kita sapa dulu deh Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan GKI Guntur yang ada di rumah nih, Pak Ya. Edo. Selamat sore semuanya, selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Iya, selamat Paskah buat kita semua. Semoga sukacita Paskah masih kerasa nih ya, Pendeta Edo Tuh, ya. harusnya sih masih ya karena baru masih tadi, harinya nih. Iya, baru Ya. tadi pagi nih kita sama-sama beribadah dan sore hari ini kita juga mau sama-sama menyelami lagi kisah Paskah, tetapi tentu dengan bincang-bincang santai Betul, gitu ya, Pak Edo. betul sekali. Dan Apalagi- dari sudut pandang yang mungkin Bener, berbeda sekarang gitu beda ya. gitu ya. Kalau dulu ada cuplikannya tadi ya, waktu Betul. Natal ya kita mengundang artis-artis Korea versi Guntur gitu ya. Kalau Iya, sekarang kita artis juga lokal. mengundang bagian Korea yang lain ya. Bagian Korea yang lain yang nantinya akan nemenin kita semua dalam bincang-bincang sore hari Betul ini. sekali. Oke. Baik, kita ke kursi aja gitu. Boleh, mungkin ya. kita duduk dulu baru nanti kita panggil siapakah orangnya gitu ya. Pendeta Betul. Edo. Silakan. Mari. Iya. Aduh. Ya, Pak Ujun saya dengar-dengar sekarang lagi belajar sesuatu yang baru ya. Iya, betul banget. Saya belajar untuk meningkatkan berat badan ya Pak Pendeta Edo. Oh enggak, katanya kemarin lagi coba khotbah sambil break dance gitu. Waduh, Mungkin bisa gimana dipraktekkan dong? ya, ya. Sampai susah dong ya. Enggak. Ya, hari ini kita nggak akan berdua aja kan ya, Pendeta Betul, Edo ya? betul. Kita akan Di sini panggilkan- ada banyak kan sih ya, nggak cuma ya, kita berdua di aja. belakang gitu. layar percayalah ada banyak orang gitu ya di belakang kamera ini, tapi bukan itu dong yang mau diajakin Iya, ngobrol iya. ya. Kita ada kedatangan satu bintang tamu narasumber gitu ya, yang Narasumber. akan nemenin kita ngobrol sama-sama ya tentang tema pada sore hari ini. Betul. Gitu ya, kita panggilin aja deh Pak Edo ya. Ya. Siapa Nanti aja lagi? apa sekarang dipanggilnya? Sekarang dong. Sekarang ya. Supaya nggak pakai jam deh. Boleh, kita sama-sama panggilkan, ini dia. Penatua Carolina Dalimunte. Boleh dong tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Halo. Gini dong, biar kekinian. Silakan. Iya. Ya, coba cek dulu cek. Cek. Nah, gitu. Ya. Oke, selamat sore Ibu Olin ya, panggilannya Ya, Ibu Olin. Tapi panggilannya nanti Ibu kita akan Olin. kenalan lebih jauh dan lebih dalam lagi siapakah sosok Ibu Olin ini, dan tentunya boleh akan nemenin kita ngobrol ya. Ya, Pendeta betul Edo. sekali. Oke, boleh kenalan dulu kali ya. Bu Langsung Olin? saja ya Ibu ini Langsung siapa aja, gitu ya dan Bu apa siapa, yang dilakukan. dari mana, kenapa tiba-tiba ada di sini Om? Ya, baik saya kenalan dulu ya. Saya kenalkan diri saya. Ya. Nama lengkapnya sih Carolina Lamtiur Dalimunte. Oh, Panjang iya, banget itu. ya. Diapalin siapa tahu ada kuisnya Om ya. Iya, tapi biasa memang dipanggil Olin. Apa saja kegiatannya selama ini sih kebanyakannya ngajar di Fakultas Psikologi Unpad. Ya. Sisanya ya ada konseling, bantu-bantu untuk terutama mahasiswa ya, tapi juga nggak terlepas dari mahasiswa juga tenaga kesehatan. Ketika awal pandemi juga saya ikut bantu waktu itu ya, konseling online. Mungkin itu gambaran sekilasnya. Status nggak usah ya? Nggak usah. Bisa ya, panjang. Panjang ya. Penting. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita pada sore hari ini. Wow, dari backgroundnya aja kayaknya bakalan asik ya ngobrolnya Betul. pada sore hari ini. Dari Pendeta Unpad Edo. ya. Unpad itu kan kepanjangannya Universitas Pangeran Diponegoro. Wah, Ya. bukan dong. Beda dong, bukan yang itu. Itu Undip ya itu. Iya, Undip. Bukan ya. Nah, topik kita pada sore hari ini, Bu Olin, tentu santai aja ngobrolnya, tapi dari obrolan santai ini kita pengen dapetin satu hal yang
kayaknya bermakna gitu ya, Pendeta Edo, yang akan menambah sukacita Paskah kita pada sore hari ini. Dan topik kita atau tema Paskah kita pada tahun ini adalah apa, Edo? Berani hidup karena Yesus hidup. Wah, berarti kita ngomongin soal hidup nih, Bu Olin ya dan Pak Edo. Soal hidup dan keberanian. Dan keberanian gitu. Dan ngomongin hidup, berani hidup gitu ya. Kenapa sih tema ini jadi penting gitu untuk kita angkat? Emang ada ya orang yang takut hidup gitu ya? Apalagi di masa pandemi ini. Ada kebanyakan kayaknya yang berani mati. Nah kalau berani mati kita sering dengar, oh aku berani mati. Iya. Gitu ya. Untukmu, untuk cintaku. Wih ya alay banget ya. Tapi kalau berani hidup kayaknya rada gimana gitu. Apakah ada komentar gak gitu terkait ini gitu ya? Kenapa orang harus berani hidup? Apalagi di tengah pandemi kayak gini. Siapa? Kalau dari aku sih karena makin kesini ya banyak sekali perubahan, tantangan dan sebagainya. Apalagi sebelum pandemi itu sempat dibilang era disrupsi gitu ya. Oh disrupsi. Jadi wah banyak sekali, jadi nggak gampang istilahnya ya masuk teknologi dan sebagainya gitu. Orang dituntut untuk berubah dengan cepat gitu ya. Kemudian juga banyak resiko yang juga harus dihadapi sehingga memang jadi susah gitu untuk hidup di zaman sekarang ya. Belum lagi isu-isu yang lebih ini ya seperti global warming dan sebagainya gitu ya, makin bikin aduh gitu ya. Makin mumet kayaknya. Mumet jadi sampai astaga gitu ya, untuk hidup pun kayaknya nggak gampang. Itu sih kalau menurut aku. Ya. Betul ya. Betul. Yang kata lain kayak banyak tantangannya nggak sih ya, Pendeta Edo? Berarti dalam hidup yang dijalani pasti ada hal-hal yang harus dihadapi dan itu yang seringkali disebut sebagai tantangan. Karena pilihannya bisa dihadapi, bisa juga nggak dihadapi. Ya, dihindari. Ya, dihindari atau didiemin aja ya. Atau ya udah nyerah aja gitu ya. Nggak berani nih atau wah karena tantangannya besar banget dan banyak banget sampai-sampai kita ya udahlah gitu ya. Iya. Oke, wah menarik banget ya. Berani hidup. Ternyata butuh keberanian buat hidup karena hidup gak mudah. Tantangannya banyak. Tantangannya gak kecil bahkan ya, banyak banget tadi Bolin juga udah mention satu-satu, udah nyebutin satu-satu. Nah sore hari ini nih untuk ngelengkapin perbincangan kita juga udah terkoneksi langsung dengan reporter kita. Jangan enggak ya, kita udah dapat testimoni gitu ya, berupa video untuk sama-sama melengkapi kita dalam perbincangan sore hari ini. Tadi kita lagi bahas soal tantangan. Tadi kita lagi bahas soal berani hidup. Kenapa harus berani? Ternyata ada tantangannya dan tantangannya itu nggak kecil. Dan di sini ada beberapa testimoni dari anggota jemaat kita yang menjalani hidupnya, tantangannya dengan profesi masing-masing. Kita saksikan sama-sama ya, Bapak Ibu. Silakan. Selama pandemi ini tentunya banyak banget kesulitan, terutama kalau untuk saya untuk masalah komunikasi ya, baik dengan teman-teman yang udah jarang ketemu maupun sama keluarga yang justru malah makin sering ketemu. Kalau sama teman-teman karena jadi jarang ketemu, jarang bertatapan muka secara langsung, karena saya orangnya bukan tipikal yang suka ngechat temen juga, selama pandemi ini jadi makin jarang ketemu teman, makin jarang ngobrol, mungkin cerita-cerita juga jadi jarang, jadi dipendam sendiri. Sementara kalau sama keluarga justru karena semakin sering ketemu, frekuensinya makin banyak, jadinya tuh makin sering lah ada selisih paham antara aku dan keluarga, yang bikin relasinya mungkin semakin banyak lah turbulensinya. Tantangan dan permasalahannya ya mungkin seperti bagaimana kita kecapean ataupun merasa bosan di rumah, sehingga lambat laun itu akan mempengaruhi mental kita dan membuat kita menjadi individualistis dan membuat diri kita jadi semakin hanya peduli terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Yang pasti menurun keadaan sepi, kan orang takut keluar, dan supplier juga kan biasa seminggu sekali, bisa ini rutinnya 2 minggu sekali, jadi jarang. Tapi kita yang bisa ke grosir saling barang. Pelanggan sebagian ada pakai masker, sebagian enggak. Tapi
Nah, ngomongin soal pekerjaan dan kuliah ini saat ini unik ya, karena kita dipaksa untuk menjadi pandemi online gitu. Yang biasanya kita ketemu orang, ngobrol-ngobrol, sekarang tuh harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, bahkan kita banyak ketakutan gitu ketika mau ketemu orang. Awalnya tuh banyak belajar gitu, ketemu dosen, tiba-tiba online, harus pakai Zoom, terus terhalang oleh sinyal, kadang-kadang patah-patah dosen ngomong, sampai bingung sendiri gitu dia ngomongnya apa, hitung-hitungan juga jadi nggak jelas. Terus bahkan skripsi nih bisa sampai online, bimbingannya online, nggak ketemu tatap muka tapi bisa selesai, puji Tuhan juga itu, dan juga akhirnya bisa sidang gitu. Oke, itu tadi video testimoni. Boleh dong respon dengan tepuk tangannya. Wow, luar biasa ya. Mulai dari pelajar, mahasiswa, fresh graduate, baru lulus, sampai ada yang ini ya pemilik toko tadi ya. Dagang. Berdagang gitu. Dan kayaknya semua level kena ya, dalam artian punya tantangan sendiri-sendiri, betul nggak sih? Sebenarnya masih banyak yang masih masuk ke video tapi nggak muat. Iya, gitu. betul. Jadi kita padahal udah kumpulin 100 video. Banyak ya, memang intinya mah banyak sekali dari berbagai macam aspek kalangan itu ya, yang terkena dampak dan juga melihat itu sebagai sebuah tantangan dalam menjalani kehidupan. Wow, saya pikir cuman orang dewasa aja yang punya tantangan hidup gitu. Ternyata enggak, anak muda bahkan pelajar juga ya gitu ya. Pelajar juga loh. Wow. Nah, Bu Olin gimana nih Bu Olin? Dari sudut pandang militer ya, bukan ya. Dari sudut pandang psikologi ya, gimana tadi kan kita bicara tantangan itu bisa membuat kita berani atau malah sebaliknya tuh. Kita takut untuk pasti ada pilihan karena kita selalu punya pilihan gitu. Dan itu rata istilahnya, semua orang punya tantangannya masing-masing gitu. Nah, itu kalau dari psikologinya gimana sih, Bu Olin? Iya, jadi kita bicara tentang tantangan ya. Jadi kalau tantangan itu memang punya kriterianya tersendiri seperti tadi ya. Dia biasanya ada resiko atau ancaman gitu. Seperti masa pandemi ini gitu. Kita terancam bisa terpapar penyakit. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua biasanya ada unsur hal itu melebihi kemampuan kita. Jadi ada di persepsi kita tidak akan bisa menghadapi itu karena kita nggak punya lebih besar gitu ya dibanding kita ya. Biasanya istilahnya overwhelm ya. Jadi bisa karena bebannya berat gitu ya. Bisa jadi karena kita nggak punya cara untuk mengatasi itu. Kayak misalnya pertama pandemi kita nggak tahu ini tuh apa sih gitu. Harus digimanain sih gitu ya. Nah, hal yang lainnya lagi juga dia mengandung kadang-kadang juga kayak konflik, tegangan gitu ya. Dan itu yang membuat pada akhirnya orang jadi mempersepsi itu berbahaya gitu ya. Nah, memang kita biasanya mengatakan tantangan ini kalau di psikologi namanya stresor. Stresor, jadi sesuatu yang menekan seorang individu. Cuma memang ini yang menariknya ya, nggak selalu stresor itu akan menimbulkan stres untuk setiap orang gitu ya. Jadi ada yang namanya eustress. Eustress itu istilahnya stres yang baik ya. Jadi kalau kita nggak punya juga ya Pak Ujun, deg-degannya gitu, gairahnya gitu ya, itu juga jadi kita nggak tergerak gitu ya, nggak arouse gitu ya. Nah tapi ketika dia melewati batas ambang kita, dia menjadi distress. Stres yang jahat gitu ya. Stres yang jahat adalah stres baik yang tersakiti. Wah, bukan gitu konsepnya dong. Bagus juga itu ya, kayak puitis juga ya. Eustress dan distress. Jadi stres yang baik, ada juga stres yang merusak. Ada tahapan tertentu di mana dia akan jadinya destruktif gitu ya. Iya. Nah biasanya kalau dia sudah distres memang terjadi aktivasi di dalam diri kita ya. Aktivasi itu pengaktifan aktivasi betul. Betul, seperti kartu diaktifasi. Iya, aktivasi. Nah biasanya itu yang kalau di psikologi atau psikiatri itu yang diukur. Biasanya tuh aktivasi. Bisa diukur memang ya? Iya bisa diukur. Jadi tadi ya dia bisa eustress, bisa distress gitu ya. Masuknya kemana gitu ya? Kemudian nanti yang keduanya
ini yang lucu nih, ini dari konsepnya Lazarus sama Folkman. Jadi ada yang namanya primary appraisal atau penghayatan utama dan ada yang secondary. Nah biasanya kenapa akhirnya juga orang tidak selalu menghayati sesuatu itu sebagai stres, itu karena ada tadi ketika penghayatan awal itu bisa saja kayak misalnya di kondisi pandemi ini ya, orang harus menjaga jarak. Pada akhirnya orang yang biasa gaul, yang istilahnya dalam tanda kutip ekstrovert lah ya, itu jadi ngerasa aduh. Yang nggak bisa diem lah ya, gitu, aktif banget gitu ya. Iya, itu tuh ketika dibatasi seperti tadi ya, jadi harus di rumah, bosen dan sebagainya. Tapi ada juga sebenarnya orang yang ya nggak masalah gitu, kayak misalnya orang yang nggak terlalu suka, ya istilahnya dia lebih suka sendiri, ada juga kan tipe-tipe. Ya nggak terlalu suka keramaian gitu ya misalnya. Sebenarnya dia nggak melihat ketika disuruh untuk diam di rumah, masalah besar ya. Nggak jadi masalah besar. Jadi ada penghayatan dulu gitu ya. Tapi ketika orang menghayati bahwa oh ini mengancam saya nih seperti tadi ya. Oh ini ada resiko nih. Nah itu aktivasi itu terjadi. Aktivasi itu bisa fisiologis. Misalnya fisiologis itu pasti ke deg-degan gitu ya. Deg-degan, gak bisa tidur. Susah makan gitu ya karena hormon yang dipicu gitu. Bisa juga secara emosi, takut, gelisah, cemas gitu ya, sedih. Atau bahkan anxiety, kecemasan ya. Atau bisa juga perilaku gitu, misalnya jadi menarik diri dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang biasanya diukur tadi saya katakan. Jadi orang biasanya kalau diukur dia stres atau enggak, biasanya gejalanya dari tadi. Apakah siklus makannya terganggu, apakah tidurnya terganggu, atau dia merasa ketakutan atau apa gitu. Jadi dari emosinya dan sebagainya. Nah kalau kita ngelihat dari tadi testimoni, kita bisa lihat bahwa hampir semua itu mempersepsi adanya tekanan. Kalau saya lihat ya, dari yang mulai pelajar, mahasiswa, yang dagang gitu ya, macam-macam gejala yang dirasakannya. Ada yang misalnya tadi, aduh masalahnya di sosial gitu ya, yang aktivasinya aku nggak bisa komunikasi nih sama temen. Pas balik ke rumah malah berantem gitu sama orang rumah. Ini awal-awal nih pandemi kejadian nih ya. Betul. Karena terjadi perubahan itu. Terus yang pelajar kedua juga capek ya, merasakan kelelahan ya, fisiologis tubuh dan sebagainya gitu. Dan untuk yang lainnya juga ada dirasakan ekonomi ya, tekanan ekonomi. Nah ini menarik ya. Karena pandemi awalnya adalah ancamannya ke kesehatan. Tapi solusi yang diambil dalam hal ini jaga jarak, pembatasan aktivitas gitu ya, akhirnya berdampak ke sosial, sektor lain gitu ya, sektor lain dan sebagainya, sehingga akhirnya tantangan ini jadinya ya, distres ini datangnya juga nggak cuma gara-gara nggak bisa gaul atau apa gitu ya, tapi juga karena pencaharian terancam hilang gitu ya. Jadi timbul macam-macam stresor tadi gitu ya, nggak cuma tunggal gitu ya, nggak cuma soal fisik tapi impactnya ke ekonomi, ke sosial juga, jadi makin gitu banyak pemicu stresnya gitu ya. Wow banget ini Pendeta Edo, kerasa banget ya. Memang tidak sesederhana itu gitu kan ya. Ternyata pandemi ini bukan soal fisik doang gitu ya, bukan soal fisik terancam kita takut gitu ya. Kita bertiga sempat kena nggak sih? Kena juga ya. Kita sempat kena juga. Survivor ya. Penyintas. Gitu. Betul banget. Dan itu kerasa ya Pendeta Edo, dalam artian mulai dari sharing gitu ya. Kita sharing soal waktu pengalaman dulu kena COVID. Iya, fisik kena, walaupun gejalanya beda-beda. Iya. Tapi itu tadi sosial, kan nggak mungkin dong kita ketemu orang-orang. Betul, justru itu sisi yang mungkin jadi stresor juga kan. Karena harus membatasi, ngomong juga harus dikurangi, nggak harus jauh-jauhan. Satu rumah video callan ngomongnya. Iya betul, apalagi Pendeta Edo harus memisahkan diri dengan keluarganya, dengan anak-anak, dengan istri juga. Itu pasti jadi stresor lagi seperti itu. Wow banget ya. Luar biasa Bapak Ibu, ini kayak nyadarin kita bahwa nggak tunggal loh tantangan itu ya. Tantangan itu nggak tunggal, pemicu stres juga nggak tunggal,
bahkan banyak banget. Walaupun sama ininya ya, walaupun sama dari satu ini nih, satu produk ya, pandemi COVID nih. Betul. Tapi ada macam-macam nih turunannya. Macam-macam banget, dan sebenarnya itu bisa diukur ya. Tadi Bu Olin bilang itu bisa diukur. Kita juga mungkin walaupun enggak enggak tepat, tapi kita bisa menganalisa gejala awal gak sih? Kayak misalkan itu pola mungkin, makan tadi gak teratur bisa gitu kan. juga nih sama Bu Olin gitu ya. Insomnia. Kalau sendiri kira-kira gimana nih cara ininya gitu ya, artinya sejauh apa sih kita butuh bantuan gimana? Ya, butuh bantuan profesional, sejauh apa kita harus gitu ya, atau ya udahlah ini kita anggap biasa-biasa saja karena semua orang juga stres misalkan gitu. Misalnya kan katanya kan ada yang orang bilang kalau makan tempe itu kebanyakan bisa bikin darah tinggi katanya. Ya, Anda pagi, siang, sore, besok ketemu tempe terus. Gara-gara marah dong, menunya nggak ganti. Tentu bukan yang kayak gitu ya. Bukan tempenya, tapi kesel aja dia gitu. Gitu, gimana komentar Bu Olin? Jadi kalau misalnya ini pengalaman saya juga ya waktu awal pandemi terjadi, memang kan kita biasa konseling kan yang dulu kan istilahnya luring ya, kita langsung ketemu gitu ya. Terus sekarang ketika kejadian gitu ya tadi ya, awalnya memang shock banget ya, ini sesuatu yang kita nggak kenal, kita nggak tahu apa, gimana cara ngatasinnya itu belum ada ya, waktu itu awal-awal nggak ada protokol dan sebagainya gitu ya. Nah waktu itu yang sedang di ujung tanduk itu nakes, tenaga kerja kesehatan ya, karena mereka tetap harus ada gitu ya. Nah akhirnya kita pengen. Dan sempat ditolak juga beberapa kan ya, beritanya kan di lingkungannya gitu. Ya betul. Nah waktu itu kita jadi layer kedua untuk bantu mereka. Nah yang lucunya memang gimana cara bantunya gitu ya. Ternyata akhirnya muncullah yang namanya konseling online. Tapi kan itu bukan hal yang mudah juga ya. Benar. Nah bukan hal yang mudah, akhirnya kita harus belajar dan sebagainya. Nah waktu itu tuh kalau misalnya tadi Pak Ujun tanya siapa yang butuh bantuan, siapa yang enggak. Sebenarnya ketika kita bisa berfungsi secara baik atau optimal, bahkan ketika kita menghadapi satu adversity atau tantangan tadi ya, itu yang dinamakannya titik yang thriving atau kita bisa bangkit mengatasi itu gitu ya. Tapi kebanyakan sih nggak banyak yang tidak bisa. Gitu. Sehingga biasanya jatuhnya dikatakannya normal bermasalah. Nah pada titik normal bermasalah ini kayak tadi ya, masalahnya gangguan tidur, nggak bisa makan gitu, kepikiran ya, awal-awalnya gitu ya. Apalagi kalau memang nggak bisa makan, pasti biasanya pengaruh ke nggak bisa tidur ya. Lapar soalnya. Nah, makan dulu baru tidur. Nah itu tuh kejadian, jadi banyak yang mengalami masalah. Jadi sebenarnya dia nggak sakit, ya istilahnya dalam tanda kutip ya, nggak sakit jiwa atau apa, tapi orang yang normal tapi ada masalah gitu. Entah tadi misalnya anak kos pulang ke rumah terus harus belajar nggak bisa gitu, terus ekspektasi orang tua tuh terus datang dan dia jadi kayak tadi ya, misalnya jadi trigger juga gitu ya, malah berkonflik dengan orang rumah dan sebagainya. Nah waktu itu ya ketika menyediakan jasa ya butuh juga untuk istilahnya ya punya channeling untuk untuk menyalurkan ini tuh apa gitu, keluar gitu kenapa ya semacam itu. Nah itu pun bisa dikategorikan sebagai mencari bantuan gitu ya. Seperti itu, meskipun nggak harus selalu ke psikolog sebenarnya ya, ke teman juga bisa. Ini yang menarik ya, berarti memang semuanya butuh gitu ya, dengan tingkatnya masing-masing. Dan tadi menarik banget ya, nggak harus ke profesional sebenarnya, tapi yang penting sesama, mungkin awareness juga ya. Betul. Kita ada di mana nih, sedang mengalami fase apa kurang lebihnya gitu. Betul. Banyak sekali yang kita udah dapetin sejauh ini ya. Wah, jadi tapi kayaknya tanya-tanya lagi. Iya, kita harus berhenti sejenak. Karena sepertinya saudara kita MC ini ada yang mau disampaikan. Waduh. Iya. Silakan rekan MC. Iya. Halo. Ya, tepuk tangan dong buat MC kita. Oh ya. Bener Pak, saya ada yang mau disampaikan. Nah, bener kan? Silakan. Telepatinya udah jalan banget. Oke, sini dong, jangan jauh-jauh ini. Oke. Sekarang saatnya
kita games. Yeay. Buat yang masih ngantuk-ngantuk, sini, geseran dong. Karena tadi bangun subuh ya. Bisa ya? Nah, coba sekarang disiapkan Alkitabnya, ya kan? Pakai Alkitab soal ini kita nih. Games kita pakai Alkitab ya. Nama gamesnya itu adalah Secret Word. Ya, Secret Word. Atau kalau diterjemahkan kata rahasia. Nah, saya nanti akan memberikan 5 kode angka dan jemaat sekalian akan mencari jawabannya di dalam Alkitab. Makanya tadi kita suruh mempersiapkan Alkitab. Nah, gitu. Terus bagi yang ingin menjawab, formatnya harus diketik di kolom komentar YouTube di sebelah situ. Oh, atau kalau di HP sebelah sini. Di bawah. Ya? Oke, benar. Oke. Formatnya nama, spasi, jawabannya apa? Betul. Satu kata aja jawabannya, satu kata aja. Gitu. Jadi nanti pemenangnya ada jemaat yang menulis di kolom chat paling atas dengan jawaban yang benar. Yang paling cepat, kolom yang paling cepat dengan jawaban yang benar. Siap. Nah, dijelasin dulu ya ini nanti. Kode angka ini berisi 5 urutan angka yang harus diperhatikan. Misalnya, urutan pertama menunjukkan bahwa angka itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Perjanjian lama berkode 1, perjanjian baru berkode 2. Nah, angka yang kedua menunjukkan urutan kitab dalam perjanjian lama atau perjanjian baru tersebut. Gitu. Urutan ketiga menunjukkan pasal dalam kitab tersebut. Urutan keempat menunjukkan ayat dalam pasal tersebut. Dan angka yang terakhir di urutan kelima menunjukkan kata kesekian dalam ayat tersebut. Contohnya nih, misalnya nanti saya nyebutin 1, 1, 1, 1, 1. Berarti itu berada di perjanjian lama. Karena 1, kitab Kejadian, kitab pertama di perjanjian lama, pasal 1, ayat 1, dan kata ke-1. Ya. Apa kata ke-1? Pada. Nah, jadi jawabnya dengan format, misalnya saya yang jawab Riven spasi pada. Nah, yang paling cepat dia yang akan menjadi pemenangnya. Kita akan cari 5 pemenang di sini, oke? Oke, untuk kata pertama. Semua siap? Alkitabnya udah ada di tangan? Ya. Oke, secret word yang pertama. Number 1. 1, 4, 24, 9, 15. Sekali lagi ya. 1, 4, 24, 9, 15. Ayo dicari. Kita cek aja kali ya, kita cek langsung aja kali ya. Kita cek siapa yang paling cepat menjawab secret word nomor 1 ini. Udah dapat belum nih? Sebentar. Boleh. Belum ada. Kita tunggu lagi aja lebih lanjut. Oke. Ini padahal kalau pakai Alkitab elektronik kayaknya bakal lebih cepet banget. Cepet kan? Iya. Buka handphone nggak tahu, nanti kalau keluar handphone nanti nggak bisa lihat YouTube lagi dong. Lagi lagi live. Oh iya benar. Live-nya lewat mana dulu nih? Oh, iya benar. Lewat handphone atau laptop? Diulang lagi ya? Angkanya udah ada di layar. Angkanya udah ada di layar di sini. 1, 4, 24, 9, dan 15. Ya. Ayo. Oh, udah ada yang benar nih, udah ada yang benar. Nah. Apa nih? Nanti udah langsung aja. Oke, langsung kita ada dari Ibu Juldi Salakori. Tepuk tangan, yuk. Selamat Ibu Juldi. Ya. Mendapatkan bikisan yang nanti bisa diambil di sekretariat di GKI Guntur. Oke, selamat Bu Juldi, selamat. Duh, sayang sekali Ade Maria dan Michelle. Iya, telat ya. Telat. Coba Pak, masih ada. Michelle formatnya agak salah, bukan underscore, harusnya spasi gitu. Jadi kalau nanti jawabannya benar, tapi formatnya salah, masih kita anulir lagi, kita ganti. Secret word, langsung aja kita ke nomor 2? Boleh. Oke. Secret word number 2. Oke. 2. Aku ya? Iya. 3, 20,
38 9. Sekali lagi. 2 3 20 38 9. Oke, kita tunggu lagi. Siapa tahu yang tadi jawab bisa jawab lagi nih. Iya. Biar kita siapa tahu menang. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak bisa ya? Harus yang lain. Oh. Bukan, maksudnya yang tadi telat jawab gitu. Oh iya, yang telat jawab ya. Harus lebih cepat lagi sekarang. Formatnya jangan sampai salah. Formatnya jangan sampai salah. Nama, spasi, jawaban. Ya. Kirim ke 66 bukan. Bukan, itu udah. Itu SMS zaman kapan yang begitu-gitu ya? Oke. Masih saya pantau masih belum ada? Masih belum ada. Masih buka. Ayo. Oh, sudah ada yang menjawab dengan benar. Siapa? Michelle Gracia. Selamat. Michelle ini yang tadi jawab salah format. Iya. Nah, itu akhirnya namanya benar. belajar dari kesalahan. Ya benar. Bagus sekali Michelle. Selamat. Bisa diambil hadiahnya nanti di sekretariat GKI Guntur. Oke. Lanjut. Silakan ke nomor ketiga, Sinta. Secret word number 3. Oke. 1 24 14 8 2. Satu kali lagi ya. 1 24 14 8 2. Oke. Ini makin animonya makin rame nih, sekitar ada 4 orang. Yang nonton banyak nih. Banyak yang nonton sebenarnya. Kayaknya sambil mungkin sambil masak, kan udah mau buka puasa mungkin jadi nggak tahu ngasih makanan buat yang buka gitu ya, kita nggak tahu. Atau kucingnya atau anjingnya puasa, kita nggak pernah tahu. Oke, kita tunggu. Ayo, ini kalau kita sambil ngomong ngerusak konsentrasi mereka kali ya. Iya, berisik banget nih. Berisik banget nih, mau jawab lagi baca Alkitab. Susah banget. Nggak apa-apa, angkanya udah ada di bawah. Angkanya udah ada, udah ada di bawah. Jadi nggak akan kita ulang. Lagi. Nggak akan kita ulang. Bisa dilihat langsung di situ. Iya. Udah ada belum, Bang? Udah ada yang jawab tapi masih kurang tepat. Kurang tepat. Coba sekali lagi dicari lagi kata-katanya. Kayaknya udah ada ya? Oh ya, sudah ada. Selamat untuk Kristi Susilo. Wow. Selamat. Juara ketiga. Betul sekali, tepat sekali jawabannya adalah pengharapan. Oh, kita dari tadi nggak ngasih tahu jawabannya apa ya? Oh iya, parah banget ya. Iya benar tuh. Nggak, sorry. Bagus kalian semua. Pokoknya benar aja ya. Oke. Kristi Susilo, selamat, bisa diambil di sekretariat GKI Guntur. Oke. Untuk Michelle jawabannya udah benar, tapi kan tadi udah menang nih. Jadi kita kasih kesempatan buat yang lain dong. Oke. Ya, mungkin bisa pakai akun lain nggak apa-apa. Nanti yang datang kan kita nggak tahu siapa sebenarnya. Oke. Mamahnya boleh. Mamahnya boleh, papahnya boleh. Oke. Lanjut ke secret word number 4. Ya. Secret word number 4. 2 16 1 1 16. Sekali lagi akan saya bacakan. 2 16 1 1 16. Oke, silakan dicari. Oke, enak carinya nih kalau sambil ditemenin sama lantunan dari Citanian itu. Emang udahlah, lagi cari-cari tidur ya. Nggak jadi nyarinya dong. Nggak jadi ke GKI Guntur yang ngambil hadiah ini. Iya. Oh ya, by the way, jawaban nomor 1 tadi berani ya, bener. Bener ya. Berani, yang kedua tuh hidup. Yang ketiga tadi pengharapan. Ya. Yang keempat jangan dulu, belum. Iya. Ayo. Boleh dipakai tadi cara kita pakai akun lain? Iya, boleh. Michelle, siapa tahu? Mau lagi? Duh, ini sebenarnya bisa ya? Iya. Saya bisa langsung jawab. Komen lagi, komen langsung.
Wah, kayaknya kita udah dapat. Sudah ada yang benar, Oke, mantap. Siapa tuh? Dari Ibu Linda Paulus. Selamat. Jawabannya adalah Yesus. Ya. Betul sekali. Untuk mantap. Bu Anet sebenarnya udah jawab tapi telat. Agak telat sama formatnya. Diingat lagi. Nama spasi, bukan dan underscore. Jawaban. Ya. Bukan strip, bukan tanda tanya. Bukan titik. Aneh kalau tanda tanya ya, bukan titik ya. Bukan dot. Ya, jawaban spasi, nama spasi jawaban. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Yang terakhir ya, yang terakhir padahal. Siapa tahu Ibu Anet bisa nyusul. Pakai akun palsu ya kan? Oke, silakan Sinta. Boleh. Oke, secret word number 5. 2, 13, 4, 14, 11. Satu kali lagi ya. 2, 13, 4, 14, 11. Iya. Ayo dicari-cari. Ayo ini yang terakhir loh, ayo. Ini dulu kalau kita suka main di retreat atau camp gitu, yang kayak gini. Kita suka bawa ininya apa kan? Katanya iya benar. Kuda, kita bawa kuda ke MC-nya gitu biasanya. Oh iya, tapi kita pas berdiri tuh ngapain toh? Hah? Kan berdiri. Iya. Terus, iya, itu kata lainnya. Iya, kata lainnya. Hah? Itu kan? Apa sih? Oh iya benar. Oke, kita tunggu. Masih belum ada? Oh, udah ada. Sudah ada. Kita cek. Sebentar. Oh ya, sudah ada. Ternyata sinyal HP saya yang rada-rada lemot. Okay. Ibu Anet, selamat. Akhirnya. Finally. Ternyata nggak pakai akun palsu. Karena kan yang tadi belum benar ya. Jawabannya adalah bangkit. Betul sekali, Ibu Anet. Selamat. Hadiahnya bisa diambil di sekretari KKI Guntur. Mungkin kalau pelayanannya bisa sekalian ambil. Oke. Iya. Sekian games kita. Wah, sangat iya nih. Padahal kita pengen bagiin 10 hadiah. Iya gitu, tapi enggak. Kita harus balik lagi ke kayak kecewa gini balik lagi ke talkshow, jangan dong. Jangan. Kita akan serahkan kembali ke Park Dojun bersama Bu Caroline. Silakan. Silakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Wow, selamat buat ke-5 orang pemenang. Pajak ditanggung pemenang. Oh enggak ya, bikisan kok ya. Nanti bisa diambil di sekretariat GKI Guntur pada jam kerja 1 minggu dari sekarang kalau kata. Jadi kalau enggak expired ya. Oke, sudah seger kayaknya ya Pak Edo ya. Udah seger, udah konsentrasi juga karena udah nyari-nyari kata di dalam Alkitab dan kita mau lanjutin nih talk show. Kita bincang-bincang sore hari ini. Waduh. Tadi ngomongin apa sih Pak Edo? Yang tadi tuh kita ngomongin tantangan ya. Secret word. Bukan dong, itu games ya. Masih belum move on ya. Iya sih, bener kan itu menantang juga ya. Menantang buat jawab gitu. Akhirnya dihadapi, terus ada sesuatu yang bisa didapat. Oke, masuk ya. Oke, kita closing kok gitu. Luar biasa Pak Edo. Oke, tadi di segmen 1 kita udah bahas soal tantangan, macam-macam, tentang stresor. Ada stresor yang baik ya, yang menggairahkan kita juga, bikin deg-degan, bikin semangat. Tapi ada juga yang distresor, yang gitu ya, merusak kita. Buruk ya. Yang buruk. Dan kita semua punya stresor itu. Dan kali ini kita mau kayaknya lebih dalam lagi ya Pak Edo ya. Iya. Lebih dalam lagi, gimana ya kan? Kalau udah ada yang kayak gitu tuh gimana menghadapinya gitu. Betul, gimana ada tantangan, ngatasinnya. ada respons gitu. Betul, kan. Betul, respons yang baik tuh kayak gimana, ngadepinnya gimana, terus saya harus apa gitu ya. Kalau ada stresor gitu ya, kalau ada yang bikin saya stres, tekanan-tekanan itu, tantangan-tantangan itu. Sekilas soal ini, Bu Olin, ada tanggapan? Gimana sih? Nah, berdasarkan pengalaman ya? Iya, berdasarkan pengalaman. Bu Olin? Enggak pengalaman juga sih, sebenarnya belajar juga Pak Edo. Jadi ada, kalau terkait dengan stresor itu ada yang namanya istilahnya coping. Coping ho ya? Coping ho, silat dong. Iya, kan itu melawan ininya. Iya, aliran kaipang itu ada. Iya. Coping, apa ya itu itu agak susah diterjemahkan bahasa Indonesianya ya. Cope, jadi mengatasi atau menghadapi. Mengatasi atau menghadapi. Iya, bagaimana cara mengatasi itu.
Jadi banyak banget tipe-tipenya ya, dari mulai coping itu ada yang bentuknya kognitif atau problem coping, ada emotional coping dan lain-lain, ada yang juga bisa dicapnya sebagai aktif atau pasif coping. Oh, berarti jenis-jenisnya banyak banget ya. Pasif ya. Ada juga yang kadang-kadang juga dinilai sebagai adaptif dan maladaptif coping gitu. Jadi ya macam-macam pendekatan. Bahasa Jaksel ya. Ya. Jadi contohnya nih ya, kalau misalnya aktif coping itu biasanya dia langsung engage dengan masalahnya, langsung berhadapan dengan masalahnya dan mencoba menyelesaikannya. Langsung dihadapi gitu ya. Langsung dihadapi. Misalnya kalau orang cemas kalau mau pidato atau bicara di muka umum, dia coba ngatasinnya dengan latihan dan sebagainya, itu biasanya aktif coping kita katakan itu biasanya tuh kalau saya mau khotbah tuh deg-degan gitu, terus saya suka ngomong sendiri gitu ya. Sambil makan, susah dong. Susah dong, nyembur-nyembur. Tapi kayak gitu latihan misalkan ya, oke. Latihan dan sebagainya. Tapi juga bisa tidak langsung atau istilahnya tidak langsung ke masalahnya gitu. Misalnya mengatasi deg-degannya dulu, gimana tarik nafas dan sebagainya gitu. Jadi tarik nafas, lewat waktunya ya. Ya, nah itu biasanya arahnya ke emosi dulu. Jadi karena tadi ya, ada aktivasi ke emosi kita juga, ke fisiologis kita juga. Jadi ketika kita tidak menyelesaikan masalahnya tapi eksesnya, biasanya itu bukan tadi ya problem fokus, tapi ke yang lainnya gitu. Nah, kalau bicara tentang adaptif dan maladaptif, biasanya memang yang maladaptif itu yang membawa resiko atau konsekuensi yang berbahaya. Misalnya ada orang yang copingnya itu kalau stres, misalnya ya minum minuman keras atau ini yang udah di freezer ya. Keras, jadi es batu. Jadi keras, atau mengkonsumsi alkohol. Gitu berbahaya sih, tajam. Oke. Nah, jadi resikonya kayak gede gitu ya, tinggi gitu. Iya, jadi kayak pelampiasan jadinya ya. Atau membawa masalah lain gitu. Nambah masalah baru gitu ya. Nambah masalah. Itu coping juga ya? Coping sebenarnya. Kayak orang kan pengen melupakan masalah ya dia. Gitu ya. Misalnya dia lari gitu ya. Misalnya dia menghadapi skripsi nih, terus nggak bisa tidak bisa menyelesaikan, mentok lah gitu, dia prokrastinasi, menunda, tapi itu menunda tuh biasanya main game atau apa gitu ya, jadi seneng kan ya, tapi nggak selesai masalahnya, emosinya selesai. Tapi ketemu lagi, pusing main game lagi gitu. Nah itu udah sampai pada siklus, siklus yang memang pada akhirnya memang nanti butuh bantuan untuk bisa diputus biasanya gitu. Nah, itu biasanya langsung diturunin tuh ininya tuh, listriknya langsung mati. Saya nggak bisa main sama sekali. Atau satu lagi nih, kriteria tadi yang pasif atau aktif. Nah biasanya kalau pasif aktif itu kaitannya dengan apakah tadi ya itu menyelesaikan masalah atau enggak. Biasanya pasif itu ya orang Indonesia nih suka dinilai copingnya tuh pasif. Karena berserah gitu ya, pasrah gitu ya. Kalau dari orang Barat tuh bisa dibilang itu nggak nyelesain masalah gitu ya. Kamu tuh pasif gitu, dan pasifis itu biasanya dinilai tidak terlalu baik. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau berdasarkan riset-riset saya ternyata itu juga membawa dampak yang sehingga setidaknya kita bisa berefleksi, bisa istirahat sejenak, sampai akhirnya kita punya tenaga untuk ngadepin lagi masalah. Jadi sebenarnya nggak kalau jelek-jelek amat lah. Gitu. Pasif tuh nggak jelek juga. Itu mungkin. Wow, menarik banget ya. Ya. Apa namanya tadi? Coping. Banyak perbendaharaan ya. Bahasa coping, ada yang aktif, ada yang pasif. Bapak Ibu di rumah boleh sambil catat ya. Ini biar menambah ini kita juga. Nanti terus gitu ya. bilang kan ke anaknya atau kamu tuh harus coping. Gak gitu konsepnya. Ini maksudnya. Kuping dong, beda dong gitu. Ini menarik banget, ternyata ada berbagai jenis cara kita manusia menghadapi tantangan dan masalah. Nah, sama kayak tadi ada video tentang testimoni tantangan-tantangan ya. Kita juga mau lihat bagaimana coping mereka, bagaimana mereka berusaha untuk jawab tantangan itu, apa yang dilakukan dan yang lebih actionnya actionnya gitu ya. Apa sih yang bikin
mereka setia sama Tuhan? Apa sih makna gitu ya? Kadang juga di balik coping-coping tadi tuh kadang tadi ada makna, ada refleksi gitu ya. Oke, kita lihat video testimoni yang kedua. Silakan. Pertama tentunya aku harus keluar dari zona nyaman ya, karena pandemi ini ternyata membuat apa yang tadinya tuh bisa dilakuin berjalan dengan lancar. Karena pandeminya berubah, saya juga harus ikut berubah, menyesuaikan diri supaya bisa melewati kesulitan ini. Sementara kalau apa sih yang bikin saya masih bersyukur sampai sekarang walaupun suasana pandemi kayak gini, pertama karena tentunya Tuhan mencukupi terus kebutuhan-kebutuhan baik yang sehari-hari, baik secara emosional juga Tuhan sediakan semuanya. Terus bahkan di remaja GKI Guntur sendiri ada komunitas-komunitas yang bisa bikin saya semakin tetap bertahan, tetap setia, tetap percaya juga bahwa Tuhan selalu ada buat kita dalam menjalani hari-hari kita walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sebenarnya. Nah, untuk penyelesaian masalahnya atau apa sih yang aku lakukan untuk berusaha mengatasi dari problematika yang tadi aku hadapi adalah dengan aku melakukan refleksi, aku menyadari bahwa pandemi ini ternyata bukan hanya mendatangkan kesusahan, tapi justru Tuhan berikan waktu buat aku bisa berpikir tentang apa yang sudah aku lalui, hidupku yang sudah aku lalui, dan kiranya juga bisa untuk membuat aku merefleksikan diri, aku kurang di mana, lebih di mana, dan akhirnya juga itu bisa dipakai juga untuk memuliakan Tuhan. Dan cara yang tak kalah penting untuk mengatasi semua tantangan di pandemi adalah dengan selalu bersyukur, melihat bahwa segala sesuatu terjadi karena Tuhan punya alasan dan Tuhan punya rencana bagi setiap umatnya. Ya kita dengan sabar aja lah, diimanin aja, percaya Tuhan kasih yang terbaik. Kita orang percaya apa, punya Tuhan bisa kuat. Oke. Tuhan akan beri yang terbaik asal kita berdoa. Bersyukur juga sih dari awal yang tadinya mungkin agak susah beradaptasi, tapi Tuhan kasih kesempatan buat kita belajar lebih. Artinya kita lebih fokus, komitmen yang tinggi, belajar bertanggung jawab juga sama diri sendiri. Kita belajarnya mungkin bisa aja kita rebahan di kasur, tapi Tuhan tetap membimbing, ayo kita belajarnya untuk lebih fokus, kita lebih dipercaya Tuhan untuk melihat hal-hal yang besar juga, belajar dari hal kecil untuk mendapatkan hal besar. Itu pun terjadi ketika saya bisa lulus tepat waktu, terus pelajaran-pelajaran pun bisa banyak yang ambil hikmahnya gitu dari online. Dan yang paling amazed adalah ketika bisa dapat pekerjaan di tengah pandemi seperti ini. Poinnya adalah tetap kita mau berusaha, tapi kita juga tetap minta bimbingan Tuhan dan tetap rendah hati. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan juga dong buat para narasumber kita yang sudah memberikan testimoni. Wow banget gak sih? Kayak ya semua punya caranya untuk menghadapi tantangannya masing-masing. Ada yang komunitas tadi ya, ada juga yang ya belajar berserah tadi ya, berserah gitu bagi ya. Orang percaya gitu sebagai ya. orang percaya memaknai segala proses yang panjang dan tak mudah ini. Kalau Pak Edo ada yang berkesan nggak? Ya, memang pada akhirnya setiap orang tuh bisa punya apa tindakan yang akan dilakukan gitu ya. Tetapi yang paling penting kan sebenarnya melatar belakangi munculnya tindakan tersebut gitu. Jadi kalau buat saya ketika kita berhadapan dengan sesuatu lalu kemudian ada sebuah pandangan secara positif yang mungkin istilah kita tuh bersyukur lah gitu ya. Ketika ada rasa syukur, maka seharusnya yang keluar tuh yang aktif tapi yang positif gitu harusnya. Kalau misalnya ada itu dibungkus, dilingkupi dengan rasa syukur gitu. Artinya bisa melihat yang lain, yang ada, yang masih bisa dilakukan, yang masih Tuhan berikan gitu ya. Wow. Bolin gimana nih Bolin?
Kalau aku ya dari testimoni ini terkesan banget ya. Maksudnya gini, ada satu istilah namanya resilience atau kelenturan. Kelenturan itu bicara tentang kemampuan untuk bangkit ya, bouncing back gitu. Sesudah mengalami tantangan, masalah dan sebagainya, seseorang akhirnya bisa balik dan bahkan bukan cuma bouncing tapi transformasi gitu. Tadi ya thriving ya, flourish ya, berkembang. Nah, kalau saya lihat dari testimoni teman-teman ini, kebanyakan berhasil mengatasi ya apa yang jadi tantangannya, bahkan tadi ya sampai bisa lulus gitu ya, bisa coba fokus sampai lulus, sampai dapat kerja gitu di masa pandemik yang sebenarnya asa nggak mungkin gitu ya. Nah dan yang membuat saya terkesan adalah itu dari hampir keseluruhannya adalah mengatakan syukur. Gratitude, dan ini adalah salah satu penentu yang juga dikatakan bagaimana orang bisa bangkit gitu ya. Ketika tadi benar kata Pak Edo, menerapkan growth mindset. Growth mindset itu memiliki tadi ya, gratitude itu masuk dalam kategori growth mindset, bersyukur. Atau optimis. Itu adalah hal-hal yang mindset kita yang bisa melihat bahwa masih ada peluang, masih ada kesempatan selain daripada risiko-risiko yang menyertai gitu. Nah itu yang menarik saya lihat, selain juga tadi ya ada yang pelajar melakukan refleksi gitu ya. Nah itu juga yang terkait dengan gimana orang bisa growth, yaitu meaning making, mencoba menarik makna gitu makna dari apa yang saya hadapi ini sebenarnya apa sih gitu, sampai ditarik. Jadi saya hidup mau ngapain gitu, dan sebagainya. Nah itu yang akhirnya memicu seseorang untuk mendorong dia untuk berkembang, atau kalau yang dari Karin tadi beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan perubahan yang ada dan bisa menjawab itu. Itu yang sangat terkesan saya. Wow. Dengan testimoni yang ada itu. Aduh, saya sampai merinding nih, Pak. Dingin ya, dingin. Iya nih kayak aslinya oke. Karena topiknya dalam banget gitu ya. Mungkin tentu aja testimoni tadi adalah sebagian kecil dari kehidupan kita semua, bukan gitu ya. Tentu ada banyak narasi-narasi lain. Bagaimana narasi resilience tadi gitu ya. Bagaimana narasi bangkit dari hal yang gak mudah. Tapi ya bisa. Tapi bisa gitu, dan kita maknai sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, karena kita punya Tuhan gitu ya. Karena dalam suasana Paskah, Tuhan yang mengalahkan maut itu gitu ya, menjadi inspirasi. Tapi bukan hanya inspirasi, itu menjadi ya kita dimampukan oleh kuasa kebangkitan Kristus itu gitu, untuk kemudian kita menjalani tantangan yang gak mudah tadi. Tantangan yang gak kecil, tantangan yang gak sedikit gitu, tapi resilience gitu ya. Itu tuh kayak ini gak sih Kak, Kak lagi Bu, jadi lebih mudah Bu ini. Gak apa-apa ya Kak Edo ya. Kayak apa ya, saya pernah denger juga gitu ya, resilience itu kayak daya trampolin gitu ya. Jadi kayak bouncing back gitu. Ketika masalah itu menekan ke bawah gitu, tapi ketika ada tekanan ke bawah, justru itu yang membuat kita melompat lebih tinggi gitu ya. Atau biasanya diibaratkan juga dengan bambu gitu. Bambu. Biasanya kalau dipatahin gitu ya, biasanya patah kan. Kalau bambu itu enggak, dia melentur ya. Lentur dan bisa tapi balik bukan lagi. Bambu gila itu kan. Ngeri itu ya. Ngeri ya itu ya. Kelenturan ya. Bukan itu beda ya. Beda divisi gitu. Permainan itu di mana sih, daerah mana ya? Dan ini menarik dan mungkin ini jadi panggilan kita juga gitu. Mungkin tiap orang kan beda-beda ya daya resiliensinya gitu ya. Gak bisa juga kita sama pukul rata, oh kamu harus bangkit gitu ya. Buru-buru gitu, enggak. Kita ambil waktu, kita ambil refleksi tadi, kita lihat bagaimana kita bisa coping tadi gitu, dan kemudian ya kita bangkit. Dan kita bukan menyederhanakan ya, bukan menyederhanakan. Betul, bukan istilahnya, wow gampang masalah gitu. itu Karena enggak, mereka gitu. juga
sudah melewati proses-proses gitu ya. Nah, mungkin juga sebelum masuk pada sebuah kesimpulan yang sangat inspiratif, mungkin mereka juga mengalami yang jatuh bangun dulu, gitu. Berdarah-darah dulu gitu ya. Aku cuma mau nambahin bahwa selain dari tadi ya kekuatan individual, juga konteks ya. Jadi konteks itu keluarga, kemudian gereja, masyarakat itu juga menjadi aspek yang penting yang akan mempengaruhi apakah seseorang bisa bangkit atau tidak. Karena ini ya, salah satunya akses terhadap sumber daya gitu ya. Kayak tadi sumber daya spiritual, sumber daya sosial atau materi gitu ya. Kayak misalnya kita ya banyak sekali dibantu gereja waktu itu untuk vaksin dan sebagainya gitu ya. Itu juga menjadi salah satu yang membantu seseorang untuk bisa juga bangkit. Jadi itu faktor yang juga bisa menentukan selain diri sendiri gitu. Jadi sekitarnya juga. Dan ini menarik nih, kalau gitu kan ada peluang ya, ada peluang kita bisa menolong, kita bisa memfasilitasi orang lain buat jadi resilience gitu ya, punya daya resiliensi gitu. Dan ini kalau dalam bahasa kita bisa jadi berkat gitu ya buat sesama yang mungkin masih bergumul, masih berjuang, at least kita bisa jadi teman seperjalanan yang nemenin buat ya kita bangkit sama-sama. Ini khas banget gak sih sama Paskah Pak Edo? Ingat gak ada cerita 2 orang berjalan ke suatu tempat? Ya kan tadi pas banget sama Paskah ya, namanya aja Paskah. Pas banget sama Paskah beda dong gitu ya. Ada di narasi Paskah sore ya Pak Edo yang biasanya kita kenal dengan perjalanan ke Emmaus. Ya, jadi di situ ada 2 orang murid Yesus, satu namanya Kleopas dan satu itu MC-nya tahu tuh, satu lagi tadi satu namanya. Lagi itu temannya Kleopas, gak ada namanya di Alkitab gitu ya. Dan itu terpukul berat karena mereka belum tahu Yesus bangkit. Jadi memori yang mereka bawa waktu mereka berjalan ke Emmaus adalah memori penyaliban Yesus. Taunya pokoknya udah mati gitu ya. Udah. Pokoknya dia taunya Yesus sudah mati gitu. Jadi harapannya hilang gitu. Harapannya hilang. Cita-citanya juga kan. Betul, itu tantangan banget kan sebagai murid Yesus gitu ya. Makanya di perjalanan Yesus hadir dan itu menarik banget ya, Yesus hadir dan Yesus nemenin cerita. Jadi si muridnya ini cerita tentang Yesus padahal itu Yesus gitu. Yesus nemenin di perjalanan, ini menarik banget dan Yesus dengerin cerita 2 muridnya ini. Dan itu ceritanya panjang banget, dia jelasin bagaimana Yesus disiksa mati dan dikuburkan. Sampai akhirnya di kota Emmaus itulah mereka tersadar bahwa itulah Yesus setelah Yesus memecahkan roti dan membuka mata mereka. Dan yang menariknya lagi dari Yerusalem ke Emmaus udah berapa 7 mil gitu ya, jauh banget gitu. Intinya kayak mau itu loh Bu, mau kabur lah dari realita gitu ya. Karena kan kejadian Yesus disalib di Yerusalem. Mungkin dia kayak pergi, udahlah aku gak mau lagi. Udah putus harapan gitu. Gak mau lagi ada di kota itu, memorinya sungguh kejam mungkin gitu. Dan yang menarik setelah Yesus hadir gitu ya, menyapa mereka, memulihkan mereka lewat cerita-cerita mereka juga, mereka balik lagi ke Yerusalem gitu ya. Kayak dapat energi baru gitu ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar katanya ya, kata Kleopas itu. Berkobar-kobar setelah Yesus menceritakan segala sesuatunya. Menjelaskan kepada mereka isi kitab suci bahwa Yesus harus mati dan kemudian bangkit. Mereka balik hari itu juga ke Yerusalem. Dapat power baru, dapat kekuatan baru. Resilience, balik lagi tuh gitu ya. Dia balik lagi dengan semangat kebangkitan. Dan ini narasi yang menguatkan kita juga bukan? Di tengah segala stresor, tekanan, banyak banget. Narasi Paskah bisa kuatin kita. Dan jangan ragu cerita sama Yesus gitu kan ya. Karena Yesus hadir di tengah perjalanan yang galau gitu. Jadi jangan ragu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Wow, ini pendeta banget ya kita. Oke, menarik ya. Wow, ini keren banget sih diskusi kita sore hari ini tentang tantangan, tentang gimana nyikapinya sampai kita bangkit gitu ya. Dan ini kayak pas banget gak sih Pak Edo sama tema tadi ya.
Tema Paskah kita kan? Iya, tema Paskah kita. Bukan tema hidup. Natal kan, Paskah bukan ya? Dong, Natal udah lewat itu. Ini udah season 2 nih. Hidup, ya, season 2, jangan sampai dibikin season 3 nih ya. Tentang talk show lagi gitu ya. Ya itulah yang bisa menginspirasi. Semoga obrolan santai gitu, walaupun santai ada seriusnya, ada dalamnya juga. Makin melengkapi intinya gitu ya, makin melengkapi. Mungkin kita lagi ada di persimpangan jalan sekarang di dalam hidup kita gitu ya. Kita lagi bingung mutusin sesuatu, atau mungkin juga lagi bergumul hebat masalah dari dulu belum beres-beres. Mungkin juga kita lagi kayak ada beban pergumulan yang nggak kecil juga gitu. Tapi semoga narasi Paskah itu kayak kalau balap itu ada pit stopnya gitu Pak Edo. Betul. Jadi kita ini lagi berhenti sejenak gitu ya. Kita stop dulu sambil ngumpulin energi lagi, sambil kita memaknai, oh ternyata kita nggak sendirian loh gitu ya. Kita punya Tuhan yang bangkit, kita juga punya komunitas tadi sebagai sumber daya yang bisa diakses, yang bisa diberdayakan. Jadi jangan ragu untuk kita cerita mungkin, atau kita minta pertolongan keluarga kita, persekutuan di gereja gitu ya, teman-teman kita sepelayanan. Itu juga bisa jadi cara Tuhan ya untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita gitu. Yang sedang nggak baik-baik aja gitu. Banyak kok tantangannya. Ya, dan mungkin sekarang ini kan istilahnya ya kita bersyukur ya bahwa kondisi pandeminya sekarang lagi mulai menurun ya, walaupun ada varian-varian lain nih. Iya betul. Tapi kita mulai. Ini juga buat saya bisa jadi tantangan lain nih gitu. Ketika misalnya katakanlah suatu saat kita diambang siap untuk kembali pada hidup yang sebelum pandemi. Ya, karena kan bisa muncul masalah juga nih. Ya, artinya kita pengen balik ke sebelum pandemi gitu. Tapi mungkin juga nggak semua orang bisa balik dengan smooth gitu ya, dengan lancar gitu. Bisa juga kan sekarang juga ada yang udah mulai nggak terlalu peduli gitu ya. Oh udah nggak ada lah gitu misalnya. Itu kan juga bisa menjadi bagian-bagian lain nih. Betul. Nah ini bisa jadi tambahan dimensi, tambahan wacana buat kita gitu. Semoga yang paling penting kan tadi itu. Betul. Bagaimana merasakan ada Tuhan Yesus itu gitu. Iya. Jadi nggak jadi orang yang sama juga. Iya, gitu tindakannya tepat gitu pada akhirnya gitu. Wow. Oke. Waduh, sebenarnya masih pengen nih ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi kita akan lanjutin ya obrolan kita setelah kita bersama-sama. Kita mau mendengarkan satu pujian yang tentunya inspiring juga, tentunya akan menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Nggak mudah, tapi Tuhan menyertai kita. Kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari Ibu Wanda Dianita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada
Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan buat Ibu Wanda. Keren banget, keren banget. Wow, Allah yang mengenal kita gitu ya. Dan kita mau komit untuk ikut Tuhan. Artinya meneladani Kristus gitu ya. Ya. Kristus yang juga bangkit, menang, kita juga mau menghayati. Meneladani dan mau terinspirasi dari itu gitu ya. Karena kadangkala yang kita kadang itu mungkin ada sisi ini nih. Ya kalau Yesus kan Tuhan gitu ya. Betul. Alibi. Tetapi kan ketika dia menjalani semua proses itu, penderitaannya itu ya benar-benar real gitu ya. Saya berapa kali tekankan tuh, bukannya dia karena dia juga Tuhan terus ketika dipaku tuh pura-pura sakit gitu kan. Padahal geli-geli enggak gitu. Artinya benar-benar real rasa sakitnya gitu. Dan itu yang mungkin kadang-kala harus secara langsung gitu ya. Engage ke kitanya gitu, bahwa rasa sakit yang kita rasakan ya memang itu suatu hal yang nyata, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Oke, berani hidup karena Yesus hidup. Closing. Udah segmen 3, udah selesai nih. Mungkin dari yang saya pengen tahu juga gitu ya, bagaimana kan tadi Ibu Olin menyampaikan dari sisi psikologinya, lalu ada nggak sih hal yang bisa dikaitkan gitu? Artinya kita jadi bisa, ini mungkin hanya salah satu disiplin ilmu gitu. Nanti mungkin yang berikutnya ada ilmu matematika, mungkin ada juga yang bisa dikaitkan gitu kan. Sulit tahu ada gitu. Atau olahraga dan kesehatan gitu. Nah ini kan dari sisi psikologi gitu. Artinya mungkin dari pengalaman juga dari apa yang dijumpai bisa melihat, ada nggak sih keterkaitan antara resilience tadi gitu ya, cara orang mengatasi, cara orang menghadapi dengan pemahaman iman gitu. Ada nggak sih relasinya gitu, korelasinya gitu, bahwa oh kalau orang yang biasanya begini nih, biasanya dia lebih daya juang lebih tinggi gitu ya, atau lebih tahan uji atau lebih gitu-gitunya gitu. Saya benar agak penasaran di situ tuh. Boleh. Ada nggak, Bu Olin? Silakan kalau ada. Aduh, aku lagi jadi deg-degan begini. Ditantang. Ada nggak ya korelasinya? Yang setahu saya sih ada banget. Jadi dalam hal sumber daya spiritual gitu ya.
itu tuh menjadi satu ajakan tadi ya untuk merefleksi, memberikan energi baru dan sebagainya. Tapi yang paling menarik tadi bahwa growth mindset atau positive mindset yang membuat kita tetap bisa mempertahankan kondisi atau state ya, state positif ya. Karena emosi positif itu baik gitu ya. Nah, seperti pengharapan, seperti bersyukur gitu. Ada itu ya, ada unsur itu ya. Iya, itu adalah hal-hal atau yaitu pemikiran yang membuat kita akhirnya tumbuh gitu. Oke. Bahwa kita tadi ya berharap itu pasti sesuatu yang baik ya. Dan juga bersyukur bahwa kita dikasih anugerah. Itu tuh sesuatu yang membuat kita bisa bertahan dalam kondisi meskipun misalnya tadi ya nggak ngomel, nggak ngedumel, nggak merasa kok gini sih sakitnya, tapi oke, di sini saya mau tadi ya mau bersyukur, dan akhirnya ketika bersyukur tuh yang datang adalah emosi yang tadi ya yang positif yang membuat termanage lah ya ininya ya. Memang nanti dikiranya ini toxic positivity, enggak, karena biasanya kalau toxic positivity meniadakan ini ya masalahnya ya dan sebagainya, bisa gitu, padahal sebenarnya nggak bisa. Jadi tidak apa-apa kayak itu ya, kayak menipu diri sendiri ya. Jadi sebenarnya ini diafirmasi ya, memang ini susah, memang ini sakit, memang ini saya harus mundur, memang ini saya berbeban gitu, tetapi saya mau dalam situasi. Nah, di situnya ya berbedanya gitu ya. Kalau yang mungkin kalau mungkin sederhananya gini sih saya nangkepnya. Kalau katakanlah dengan sebuah pemahaman iman tertentu yang dalam tanda kutip, walaupun ini relatif juga ya, nggak terlalu utuh gitu, bisa terjadi sebuah bentuk yang lebih ekstrim gitu ya, dibandingkan tadi kan muncul berbagai macam aspek positif gitu. Kalau katakanlah pemahaman yang nggak sampai situ, mungkin sudah masuk dalam aksi destruktif gitu, bisa akan timbul begitu ya. Tepat Pak Edo, jadi ketika berharap itu salah satunya yang menahan biasanya ya, menahan untuk kita tetap ada di jalan yang atau mencari solusi-solusi yang istilahnya positif ya, yang adaptif gitu, dibanding misalnya karena sudah gelap, sudah gitu ya, akhirnya diambil cara pintas dan sebagainya gitu. Tepat sekali Pak Edo, jadi itu yang membuat pada akhirnya kita mau bertahan dan mencari cara yang baik gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya jembatan yang sangat ya dari semua pembicaraan kita itu ya. Karena kan kadangkala ini iman gitu ya, kenyataan gitu, seolah kayak dipisahin. Betul, gitu. Kayak dua dunia yang kalau ngomongin pengharapan, ngomongin bersyukur kayaknya gitu ya. Padahal justru di situ dari pengharapan dan rasa syukur itu juga bisa membuat kita tangguh juga gitu ya, bisa bertahan dan pada akhirnya bangkit gitu. Jadi terbukti tadi kan istilahnya memang itu kan based on fact gitu ya, memang bener kan maksudnya. Dan itu jadi bukan karena Bu Olin pernah tua gitu, lalu dikaitin ke sana. Betul. Enggak, ini udah banyak kok. Jadi dari riset-riset tadi ya yang resilience itu yang salah satunya tadi optimism, gratitude, terus ya pengharapan juga itu masuk dalam kerangka itu ya, yang mengarahkan kita ke situ. Baik, kayaknya makin lengkap sukacita kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di studio, di gereja gitu ya. Studio 13 ya. Studio 13. Makin lengkap, makin bersyukur juga, dan makin dipanggil nggak sih Pak Edo? Benar. Ya, makin dipanggil untuk melanjutkan makin hidup. Digugah gitu ya. Digugah gitu. Ibarat tadi pit stop, kita nih lagi berhenti sama-sama, lagi ngisi bensin gitu ya. Lagi ngecas supaya kita lanjutin hidup kita dengan spirit yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa Tuhan udah bangkit, dan tadi juga udah kita merenungkan rasa syukur, rasa pengharapan, berjalan bersama dengan Tuhan itu makin nguatin kita untuk sama-sama kita menghadapi tantangan. Tuh. Kayaknya kita harus udahan Pak Edo. Waduh. Akhirnya waktu juga yang memisahkan. Asik. Pak Edo lagi melankolis nih, lagi soft gimana gitu. Oke, kita tutup aja Pak Edo. Kita
ucapin dulu makasih kali ya sama Penatua Carolina Dalimunte. Ya. Terima kasih Bu Olin. Terima kasih banyak Bu Olin. Sudah hadir jauh-jauh dari Korea bagian Bandung Timur. Sudah kita undang di Talk Show with Park Do-jun ini edisi Paskah. Nanti kita ada edisi yang lainnya lagi biasanya ya. Edisi Lebaran. Edisi ditunggu lagi edisi berikutnya. Semoga ini bukan hanya menghibur tapi kita sama-sama mempercakapkan kehidupan. Ngobrolin soal hidup gitu. Kayak satu konten yang pernah kita bikin ya Pak Edo ya. Kita ngobrolin sama-sama tentang hidup dan kita maknain itu sama-sama. Akhir kata kita ngucapin selamat Paskah bareng-bareng kali ya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Oke, kita ucapin sama-sama 1, 2, 3. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tebarkanlah jalamu, Arswendo Atmo Wiloto. Tebarkanlah jalamu, sebab ikan tak berenang, melenggang ke dalam penggorengan. Tebarkanlah jalamu, beragam jenis ikan, tak membuat jala runyam. Sebab dalam jala kasih, kita semua bersaudara. Memang burung tidak menanam padi dan tidak kelaparan sampai mati. Tapi ingat, burung perlu mendatangi tempat padi tumbuh. Sebab sejak semula, padi tidak dicipta tumbuh di ujung paruh. Tebarkanlah jalamu. Jangan menunggu, jangan merasa jemu. Dalam jala Bapa, kita adalah ikan sukacita. Dalam menebar jala, kita berbagi damai sejahtera. Dalam tebarkanlah jalamu dalam-dalam. Pengharapan adalah sumber energi kehidupan bagi manusia. Kehilangan pengharapan sama saja dengan kehilangan kehidupan. Kita yang berada di dalam jala Bapa yang telah dikobarkan oleh semangat pengharapan di dalam kebangkitan Kristus, kiranya dapat juga menebarkan jala pengharapan kepada mereka yang berputus asa dan kehilangan pengharapan. Mentari bersinar di indahnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar. Lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan, walau beban hidup menghalang, jangan lari dari bebanmu. Adalah
bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Oke, kita sudah sampai di akhir rangkaian acara Paskah 2022 ini. Dan untuk dua penutup, kami persilakan untuk Wakil Ketua Majelis Jemaat GKI Guntur, Penatua Demson Tiopan. Jemaat yang terkasih, mari kita menutup perayaan Paskah 2022 ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih di masa pandemi yang tidak mudah ini, kami boleh merayakan Paskah dengan sederhana. Tuhan, kami bersyukur dalam perayaan Paskah ini, kami boleh belajar untuk berani hidup. Berani hidup di tengah kelelahan fisik dan mental akibat pandemi. Berani hidup karena Engkau bangkit dan memberi pengharapan. Tuhan, selepas perayaan Paskah, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Berkatilah hidup kami, agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami terus bersuka cita karena Engkau. Biarlah kami terus bersyukur atas kasih, rahmat, dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan mengiringi, majulah dalam terang kasih-Nya. Baik, sekian rangkaian acara perayaan Paskah 2022 dari GKI Guntur ini. Ya. Saya Riven. Saya Sinta. Mengucapkan selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.